Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, saat pagi hari ini mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pendengaran kita fokuskan hati kita ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tak boleh lagi ada yang main-main di kiri kanan. Ya biarpun jarak yang memisahkan kita, biarpun kita beribadah di rumah, tetapi kita percaya bahwa tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan dulu, kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu, kami siapkan hati kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami, yang mencuri benih firman-Mu dalam hati pikiran kami usir, kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mungkin adik pernah dengar ya, mungkin kakak guru-guru sekolah minggu yang lain pernah mengambil firman Tuhan ini, yaitu tentang anak yang hilang. Siapa adik-adik? Anak yang hilang. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius 15 ayatnya yang sebentar ya, ayatnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-18 ya. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-18. Situ firman Tuhan berkata, biar kakak Ariel yang baca, nanti adik-adik ikutin membaca di rumah ya. Situ dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah mengingatkan kita kembali ya. Mungkin minggu-minggu yang lalu sudah disampaikan, tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita lagi, menasihati kita lagi ya. Nah oleh sebab itu firman Tuhan yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, anak yang hilang bagaimana adik-adik? Dia hilang bukan dalam berarti dia dicuri orang, diambil orang lalu hilang. Namun arti hilang adik-adik artinya dia hilang karena hidupnya jauh dari Tuhan. Dia jatuh ke dalam dosa, maka dia disebut hilang. Adik-adik, pada pagi hari ini kita melihat dua orang bersaudara ini. Mereka sangat kaya raya, memiliki harta yang banyak, berkelimpahan. Nah saat itu ketika mereka sangat kaya, hidup berkelimpahan, lalu anak bungsu ini berkata kepada ayahnya, Bapak, berikan kepadaku apa yang menjadi hakku, apa yang menjadi bagian milikku, berikan. Kita melihat seakan-akan dia memaksa orang tuanya, berikan. Mana yang menjadi milikku, berikan. Dia paksa orang tuanya. Jadi adik-adik ya, zaman-zaman sekarang ada banyak anak-anak Tuhan, dia memaksa orang tuanya. Ini berikan ini kepadaku, belikan ini, belikan ini, belikan itu. Dia memaksa orang tuanya adik-adik ya. Dia memaksa orang tuanya, berikan. Mana? Dia paksa orang tuanya. Bahkan ada yang pernah terjadi, kalau
kalau tidak dikabulkan apa yang menjadi permintaannya, bahkan dia bisa pukul orang tuanya. Bahkan dia tidak mau kerja lagi kalau tidak diberikan. Bayangkan adik-adik ya. Jadi ada banyak anak muda zaman sekarang yang penting hidupnya senang. Hidupnya pengen bersenang-senang. Jadi kalau tidak diberikan apa yang menjadi keinginannya, bahaya saudara, bahaya adik-adik ya. Bahkan sampai-sampai ya pukul orang tuanya, bahkan juga ada yang mencuri. Bahaya adik-adik ya. Nah, ini yang menjadi penyebabnya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Nah, saat itu adik-adik, anak bungsu ini ia memaksa orang tuanya, berikan kepada aku mana yang menjadi milikku. Ia paksa orang tuanya. Lalu orang tuanya memberikan kepadanya apa yang menjadi bagian anak bungsu, ia berikan. Semua ia berikan. Nah, suatu saat ketika orang tuanya memberikan semua apa yang menjadi miliknya, lalu ia menjual semua hartanya yang menjadi miliknya. Lalu ia pergi luar negeri, hidup bersenang-senang, berfoya-foya, bahkan hidup bersama dengan pelacur-pelacur. Yang penting hidupnya sangat buruk, sangat jahat di hadapan Tuhan. Bayangkan adik-adik, sangat jahat, sangat menyakitkan hati Tuhan. Tetapi orang tuanya memberikan, orang tuanya membiarkan saja. Nah, saat itu ketika ia menghabisi semua apa yang menjadi miliknya, hidupnya bersenang-senang, berpesta pora. Nah, setelah habis semua duitnya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Setelah dihabiskannya semuanya, maka timbullah bencana. Nah, timbullah bencana. Ini baru mulai permulaan adik-adik ya. Permulaan penderitaan dalam hidupnya. Timbullah bencana. Apa itu bencana? Yaitu bencana kelaparan terjadi dalam hidupnya. Ya, menderita kelaparan yang melarat saat itu. Adik-adik ya, bagaimana kalau kita juga sekarang adik-adik, kalau kita mengalami kelaparan, aduh rasanya nggak kuat ya adik-adik ya, pengen kerja, bahkan jalan saja kalau kita lagi lapar adik-adik, aduh susah ya, merinding kita gini-gini kalau lapar adik-adik ya, nggak bisa kerja. Nah, ketika ia mulai melarat kelaparan, nah apa yang terjadi adik-adik? Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Ia bekerja. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bayangkan adik-adik, dia lagi kelaparan, sudah lemas, enggak kuat lagi, disuruh lagi kerja di ladang menjaga babi. Aduh, sangat menderita adik-adik ya. Udah kelaparan lagi disuruh kerja lagi di sana, bukannya dikasih makan dulu. Kalau kita di sini kan ya makan dulu baru kerja. Kalau ini kita lihat ini udah kelaparan disuruh kerja lagi menjaga babi. Aduh, luar biasa, dia menderita melarat. Nah, lalu ketika ia sampai, lalu ia pengen makan. Aduh, lapar banget ini. Bagaimana ini? Lalu ia ingin mengisi perutnya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Aduh, bayangkan adik-adik, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Aduh, luar biasa adik-adik ya. Sisa-sisa makanan babi ia pengen makan adik-adik ya. Kotor enggak? Ya kotor. Jijik enggak? Jijik. Tetapi bayangkan, karena sakingnya ia kelaparan, ia pengen makan. Mungkin saja apa aja yang ada di situ saat itu, ya pasti dia pengen makan. Ya. Tetapi sayang sekali tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya adik-adik.
Aduh, luar biasa ya. Luar biasa, yang menderita. Tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya makanan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika ia menyadari, lalu ia teringat kepada keluarganya. Baru ia menyadari, baru sadar ya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ia menangis. Orang tuaku hidup dengan berkelimpahan, tetapi aku mati kelaparan di sini. Di mana ku ambil makanan di sini, tidak dikasih makan aku. Aku mati di sini. Bayangkan adik-adik. Ia melarat, ia menangis, ia baru menyadari. Setelah terjadi itu, baru ia menyadari hidupnya, bahwa hidupnya telah jatuh ke dalam dosa, hidupnya jauh dari Tuhan. Ia telah melakukan kesalahan yang besar. Luar biasa adik-adik ya. Lalu ia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya, mengambil suatu keputusan, ia mengambil tindakan bahwa aku akan pulang dan memohon ampun kepada Bapa. Dan ia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, bayangkan adik-adik ya, ia baru menyadari setelah terjadi kelaparan, penderitaan dalam hidupnya, baru ia menyadari, oh Tuhan, ternyata selama ini aku jauh dari hadapan Tuhan, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Ya, baru menyadari. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, bahkan ia berkata, ya, aku telah berdosa dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, bayangkan adik-adik, ketika ia jatuh ke dalam dosa, ia berkata, aku tidak layak lagi Bapa, aku telah berdosa. Aku ini tidak layak menjadi anakmu, karena hidupku sungguh jauh dari hadapanmu. Bayangkan adik-adik yang menangis, yang menyadari. Nah, ketika ia menyadari, lalu ia bangkit dan pergi. Ia pergi kepada bapaknya. Nah, bayangkan adik-adik, ketika ia pulang, belum lagi sampai, ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, anak yang bungsu tadi. Ketika masih belum lagi jauh, lalu ia berlari. Lalu ayahnya datang, lalu merangkul anaknya ini tadi, lalu mencium dia. Nah, adik-adik, kita menyadari di sini bahwa sebagaimanapun dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan, kesalahan-kesalahan apapun yang kita perbuat di hadapan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Apa adik-adik? Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap mengasihi kita. Bayangkan adik-adik, anak yang bungsu tadi yang hidupnya berbuat dosa, tetapi orang tuanya tetap mengasihi dia, tetap menyayangi dia. Tetapi yang artinya kita juga ketika kita jatuh ke dalam dosa, lalu kita bangkit dan memindahkan hidup kita yang tadinya hidup dalam dosa, maka sekarang kita pindah hidup dalam terang. Ya, berbalik kepada Tuhan. Bahkan juga ada anak-anak Tuhan, ia memang tahu bahwa hidupnya
jatuh ke dalam dosa, berbuat dosa, tapi ia tidak mengambil suatu tindakan, keputusan dalam hidupnya. Ia memang menyadari, tetapi ia tidak mau berbalik kepada Tuhan. Tetapi anak yang bungsu ini, ketika ia menyadari hidupnya jatuh ke dalam dosa, lalu ia mengambil suatu tindakan. Tuhan, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, maka sekarang aku akan kembali kepadamu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku tidak mau lagi berbuat lagi Tuhan. Itu adalah suatu tindakan anak yang bungsu. Nah, adik-adik, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, biar bagaimanapun kita jatuh ke dalam dosa, melakukan kesalahan besar, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tetapi sekarang adik-adik, karena juga Tuhan telah mengasihi kita, maka tugas kita atau kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tetap mengasihi Tuhan. Menjauhkan dosa, tidak mau lagi jatuh ke dalam dosa, tidak mau lagi hidup dalam dosa. Dan orang yang mengasihi Tuhan, ia takut berbuat dosa, adik-adik. Seperti anak bungsu tadi, ia menyadari bahwa hidupnya telah jatuh ke dalam dosa. Lalu ketika ia menyadari dan ia mengambil suatu tindakan, keputusan bahwa aku akan kembali kepada Bapa dan memohon kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Ya, sebesar apapun dosa yang telah diperbuat oleh anaknya ini tadi, lalu ia merangkul, ia tetap mengasihi. Dan begitu juga Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Dalam keadaan apapun yang kita alami, adik-adik, Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika ia bertemu dengan keluarganya, namun anak yang sulung ini, adik-adik, ia tidak berterima. Kenapa anak sulung tidak berterima? Karena anak yang bungsu ini orang tuanya menerima dengan baik, menyambut dengan baik adiknya yang bungsu ini. Kita melihat di ayatnya di dalam 25 di situ dikatakan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruli dan nyanyian tari-tarian. Ketika anak yang sulung ini tadi, dia mendengar ketika ia pulang ke ladang, ada apa ini, acara apa ini ya, kok ada bunyi-bunyian seruling. Nah, saat itu lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tembun karena ia mendapatnya kembali dan dengan sehat. Maka marahlah anak yang sulung tadi ini. Ia marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani. Anak sulung ini berkata, telah bertahun-tahun aku melayani, tetapi di situ dikatakan, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Adik-adik, telah bertahun-tahun anak sulung ini tidak pernah melanggar atau perintah dari orang tuanya, atau tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi ia bersungut-sungut, adik-adik. Bahkan dia berkata, bahkan adik yang bungsu ini dia telah melakukan kesalahan besar. Bahkan kenapa bisa begini? Kenapa diambil tambunan dan semua bunyi-bunyian, seruling dan sebagainya? Nah, ia bersungut-sungut, adik-adik. Saat itu ia tidak berterima. Tetapi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, ya, jangan kita sakit hati kalau misalnya keluarga kita yang atau kitanya hidup dalam dosa,
ketika kita melihat teman kita, aduh kenapa dia begini ya, kenapa ya begitu. Tidak boleh adik-adik ya. Tetapi kita bersyukur kalau kita melihat orang yang tadinya jauh dari hadapan Tuhan, ketika ia berbalik kepada Tuhan, maka kita bersyukur. Dan itulah sebuah anugerah dari Tuhan, telah memberikan hati yang baru, artinya hati yang bertobat kepadanya. Nah, saat itu adik-adik ya timbullah penyesalan terhadap anaknya yang sulung. Dan oleh sebab itu adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini ya artinya apapun yang kita perbuat ya Tuhan tetap mengasihi kita. Jangan sakit hati ketika kita ada masalah persoalan, tapi percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Apapun yang menjadi pergumulan kebutuhan kita, kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan. Nah adik-adik, begini saja firman Tuhan. Ini menjadi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi rema dalam hati kita, agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita akan berdoa. Haleluya, mari tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampuni kami dalam segala kelemahan kekurangan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan, firman-Mu yang kami dengar menteraikan dalam hati pikiran kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh keluarga kami Tuhan, orang tua kami, Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan, segala sakit penyakit Tuhan jauhkan itu semua dalam nama Yesus. Kami percaya orang tua kami, adik kami, kakak kami berada dalam perlindungan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ada, Tuhan Yesus memberkati.